Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd, hadirin rahimahumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di channel ini yang pastinya dalam keadaan sehat walafiat. Maka patutlah bagi kita untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang masih selalu setia sampai saat ini. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam golongan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa membanggakan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan memasuki 17 Ramadan, yang mana hari itu adalah hari yang sangat luar biasa, yaitu hari diturunkannya Al-Qur'an atau disebut juga Nuzulul Qur'an, ya. Tapi Al-Faqir tidak membahas itu karena semua orang sudah tahu. Ada yang orang-orang jarang tahu di hari 17 Ramadan tersebut, yaitu peristiwa perang Badar, ya, mengingatkan kita kepada peristiwa Badar Al-Kubra, di mana diterangkannya bendera pembela sang Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Maka keluarlah dengan dua bendera hitam. Satu bendera di tangan Muhajirin, yaitu yang memegang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, dan satu bendera lagi di tangan kaum Ansor. Dan Rasulullah pun bersabda, janganlah kalian menyerang mereka sebelum mereka menyerang kalian. Jangan ada yang bergerak dan berbuat sesuatu sebelum mereka terlebih dahulu berbuat dan menyerang kita, ya. Jumlah mereka hanya 313 orang. Senjata tidak lengkap menghadapi 3.000 pasukan musyrikin Quraisy dengan senjata lengkap dan kuda. Pakai baju besi, topi besi, senjata, pedang, siap tempurnya dengan pasukan kuda yang berlapis baja pula. Berhadapan dengan pasukan 313 orang. Berapa puluh yang punya pedang, lainnya bawa tombak, lainnya cuma punya panah, lainnya hanya bawa tongkat, dan yang lainnya membawa batu dan alat tani. Beginilah keadaan mereka pada saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 9. Jika kalian berdoa dan bermunajat meminta pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku, Allah di sini, ya, akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut, ya. Kemudian berkata Abu Sa'id dari kaum Ansor, aku buta sejak perang Badar. Kalau seandainya aku tidak buta, aku bisa perlihatkan kalian di mana turunnya pasukan malaikat dari belahan langit di wilayah Badar, karena kejadian itu terjadi di wilayah yang dinamakan Badar tahun kedua Hijriah pada hari Jumat 17 Ramadan. Pada peristiwa itu ada yang ikut namanya Sayyidina Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an. Kata Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Talha ini ka'alfi min umati. Abu Talha seperti 1.000 orang kekuatannya di dalam umatku, kata Nabi. Demikian keadaan para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kekuatan yang demikian dahsyat. Kemudian perang Badar pun berakhir dengan kemenangan. Maka selesai perang Badar, Rasulullah SAW berkata, Allah telah berfirman kepada Ahlul Badar dalam hadis qudsi riwayat Sahih Bukhari, beramallah semau kalian, wahai Ahlul Badar, karena Allah
telah mengampuni dosa kalian yang telah lalu dan yang akan datang. Begitu luar biasanya ya para pasukan ahli Badar ini. Maka Sayyidina Utsman berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak hadir perang Badar karena aku menjaga putrimu." Maka Rasulullah SAW berkata, "Kau dapat pahala Badar dan kau pun dalam kelompok Ahlul Badar." Karena beliau Sayyidina Utsman menjaga putri Rasul, mengorbankan hadir dari perang Badar, maka Allah memberikan baginya pahala kemuliaan Badar Al-Kubra. Inilah indahnya sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Berbuatlah semampunya ya. Para ulama mengatakan, ini yang terpenting nih, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ahli Badar, sehingga siapa yang membaca nama semua 313 pejuang Badar dan kemudian berdoa, maka dia akan mendapati doa-doanya dikabulkan, insyaallah mujarab. Banyak sekali wali min auliyaillah yang memperoleh derajat kewaliannya sebab barokah nama mereka. Dan banyak sekali orang-orang yang sakit meminta kesembuhan Allah dengan lantaran mereka. Lalu mereka diberi kesembuhan oleh Allah Jalla Jalaluhu berkat tawassul ya kepada ahli Badar 313 orang ini yang mengikuti perang Badar. Berikut nama-nama sahabat yang ikut perang Badar bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, Anda sebutin sedikit aja ya, karena banyak sekali. Sayyidina Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Bilal bin Rabah, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Jahsy, Zubair bin Awam, Mas'ab bin Umair bin Hashim, dan lain sebagainya. Karena tidak cukup waktunya jika Al-Faqir sebutkan semuanya. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu memuliakan kita dalam rahasia keagungan Badar Al-Kubra ini dan kemuliaan nuzulul Quran. Ya Rabbi, halalkan seluruh wajah kami mendapatkan cahaya kemuliaan nuzulul Quran. Pastikan kami semua kelak dalam kelompok Ahlul Badar ketika dipanggil di yaumil qiyamah. Wahai Ahlul Badar, berdirilah. Pastikan kami ya Rabb berdiri di antara para pencinta Ahlul Badar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Anda minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.